Selamat pagi, selamat siang, selamat malam warga Sum semuanya. Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan tes jalanan. Untuk mengetahui satu gejala di mana ada unit standing freezer yang tidak bisa dingin. Beberapa teknisi sudah melakukan olah di lapangan dengan menambah freon, tetapi tidak berhasil. Hari ini kita akan lihat apakah kompresor ini bagus atau tidak. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana cara melakukan tes kompresor. Yang perlu kita perhatikan saat ini kita menggunakan kompresor jenis hermetik untuk tipe low temperatur dengan mereknya Sekop. Ini adalah Sekop SC21CL dengan refrigerannya 404 atau 507. Khusus 404, tekanan tabungnya atau tekanan ruangnya adalah di 170 PSI. Dan untuk Sekop ini sendiri, tipe 21 ini ampere runningnya itu antara 5 ke 3,5. 5 pada saat masih panas, dan ketika terjadi freezing dia akan ampere 3,5 sampai dengan 5. Oke, parameter ini kita butuhkan karena kita harus tahu pada tekanan berapa bagusnya kalau dalam keadaan dibuka atau tidak di dalam closed circuit. Parameter yang harus kita pahami adalah yang pertama untuk low-nya adalah di minus 25 sampai dengan minus 30 vakum. Ini menandakan bahwa sistem hisapannya baik. Dan untuk high pressure-nya, karena dia menggunakan refrigeran R404 yang pastinya tekanan tingginya itu setelah kondensernya ada di antara 250 PSI, maka dari kompresornya itu kalau ditekan dengan tekanan tinggi, maka pressure gauge yang di high pressure-nya itu harus terus bergerak di atas 300 PSI sampai dengan 350. Kalau jalan terus di atas 350, menandakan bahwa sistem kompresinya baik. Nah, untuk itu kita akan memulai tes yang dimulai dengan kita buka semua sistemnya di open circuit, semua dibuka kiri dan kanan. Kita siapkan tang ampere, ya, kita siapkan alat-alat ukurnya dari tang ampere sampai dengan analiser, dan kita akan memulai dengan melakukan tes terbuka terlebih dahulu. Silakan tes terbuka kita mulai. Dan tetap harus diwaspadai, jangan sampai ada kendala. Silakan dijalankan. Oke, saat ini dilakukan tes terbuka di unit ini. Ya, di sini tekanannya terasa, tekanan rendahnya ada daya tariknya, dan di sini di tekanan tingginya juga terasa ada dorongannya. Oke. Karena tadi disampaikan bahwa ampere yang berjalan itu adalah di antara 4,5 sampai dengan 3,9, maka kita ambil rata-rata ampernya ketika dalam keadaan open adalah setengahnya, atau di kisaran angka 2,5. Kita lihat. Oke, kalau kita lihat di sini diperhatikan ampernya ada di 2,5, berarti kondisi elektrikal
dan mechanical dalam keadaan terbuka ini dalam keadaan yang baik. Oke, sementara saat ini kita akan melakukan tes hisap dulu. Ya, silakan melakukan tes hisap, dimasukkan alatnya dan kita akan lihat dia harus berada pada minus 25 sampai dengan 30. Minus 25 sudah cukup, masih dianggap cukup. Oke. Kita akan lihat, kita akan biarkan berapa menit. Ya, ini ada di 20. Ya, mungkin terus menurun dalam beberapa saat. Nah, di sini terlihat gejalanya adalah daya hisapnya itu kurang, karena seharusnya dia responnya cepat sekali di sini. Oke, sekarang ini dibuka untuk daya hisapnya. Oke, dan kita akan lihat hisapan dari tekanan tingginya. Ini hati-hati, dalam unit yang normal ini sangat tinggi sekali. Sekarang kita lihat, ini kebetulan lagi sakit kompresor. Nah, kita perhatikan di sini tekanan kompresornya boleh dibilang tidak berfungsi secara benar. Ini terbuka kondisinya, tekanan rendahnya, tekanan tingginya itu hanya naik sedikit saja. Sementara kita lihat ampere, pada saat ditekan ini tadi 2,5, sekarang 2,7. Oke. Kesimpulannya adalah unit ini mengalami masalah di sisi kompresi tekanan tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umumnya rata-rata yang punya unit kulkas, freezer, meskipun bahkan AC sekalipun, itu mereka lupa bahwa unit refrigerasi ataupun air conditioner itu butuh perawatan rutin dari kotoran dan debu yang menempel di evaporator dan kondensor. Kebanyakan dari beberapa tempat, terutama refrigerasi, mereka menganggap bahwa itu enggak dibutuhkan karena tidak bersentuhan langsung dengan manusia. Jadi akhirnya mereka hanya akan melakukan komplain ketika unitnya sudah betul-betul tidak berfungsi atau tidak dingin. Padahal kalau sudah begitu, ini biayanya akan mahal. Silakan di searching harga kompresor ini, nilainya tidak lebih murah dari kompresor AC yang 1 PK. Biaya perawatannya yang dibilang kemahalan itu akan dibayar dengan biaya perbaikan yang lebih mengagetkan. Jadi tolong diperhatikan perawatan unit-unit pendingin dengan baik dan benar. Demikian sekilas info untuk warga Sub. Terima kasih atas perhatiannya.